Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, nikmat al-Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah, nikmatul hidayah wal inayah wal riayah wa ni'mat kaunina min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falhamdulillah syukra lahu wa lahul mannu fadla wa huwa rabbuna haqqa wa nahnu abiduka wa nahnu abiduhu ariga wa huwa lam yazal lidzalika ahla. Alhamdulillah, seperti biasa ikhwan, kembali dalam kajian mingguan kerja sama Majelis Muwasalah Wilayah Jember dengan Majelis Muwasalah Pusat, dan di sini kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullahu taala. Langsung ke kajian pertama dalam pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masih membahas perihal haji, dan tepatnya di rukun-rukun haji, yaitu adalah rukun dan tepatnya lagi rukun tawaf. Dan di sini kita akan membahas wajibat tawaf, hal-hal yang diwajibkan ketika kita tawaf dan juga hal-hal yang disunahkan ketika kita tawaf. Kemudian akan dibahas juga perihal sa'i, apa aja yang diwajibkan ketika kita sa'i dan juga apa yang disunahkan ketika kita sa'i. Taman tawaf dan sa'i ikhwan adalah rukun daripada rukun-rukunnya haji. Begitu pula umrah. Umrah pun ada tawaf dan sa'inya. Maka tak sah haji dan juga tak sah umrah kecuali dengan melakukan tawaf dan sa'i. Wahakadha. Secara simpelnya tawaf adalah kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Setelah tawaf kita sa'i, dan sa'i adalah kita berjalan dari Safa menuju ke Marwah dan balik dari Marwah menuju ke Safa, dan begitu 7 kali bolak-balik. Wahakadha. Ala kulli hal, kita akan baca sekarang nas daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah membahas tentang perihal tawaf. Bismillah, tafadhal al-qari yaqra, al-akh al-qari. Wa yajibu lit-tawafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu lit-tawafi satrul awrati wat taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa an yakuna sab'a tawafatin fi al-masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis safa wa yahtima bil marwati. Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca nas daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dahulu. Beliau berkata, wajibu lit-tawafi, dan diwajibkan untuk melaksanakan tawaf apa? Banyak perihal, di antaranya satu, satrul aurah. Satr menutup al-aurah, aurat. Ini yang pertama. Maka wajib ketika kita tawaf untuk menutup aurat. Yang kedua, at-taharah minal hadatsain, suci daripada kedua hadas, baik pun hadas besar ataupun hadas kecil. Wahakadha. Ketiga, wa minan najasah, suci daripada najis. Okey. Yang keempat, wa an yakuna sab'a tawafatin, harus itu adanya tawaf itu harus 7 kali putaran, 7 tawafan. Wahakadha.
Oke, ini syarat ketiga ya. Syarat keempatnya fil masjidi, yang mana ketujuh putaran itu harus berada di dalam Masjidil Haram. Kalau salah satu putaran di luar Masjidil Haram, maka nggak sah putaran itu. Harus semuanya di dalam Masjidil Haram. Kemudian syarat yang keenam, wal baitu an yasarihi. Harus ketika kita melakukan tawaf, putarannya bagaimana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Patokannya di sini wal baitu, yang dimaksud dengan bait adalah Ka'bah. Ka'bah itu harus berada an yasarihi, di arah kiri kita. Gitu. Jadi Ka'bah di sana. Kita muter begini berarti. Gitu ya, kawan. Jadi muternya itu balikan daripada arah putaran jam, ya. Kan kalau jam begini, kalau tawaf begini. Kita jadikan tawaf Ka'bah itu sebelah kiri kita dan majulah gitu. Kalau seandainya kita jadikan Ka'bah sebelah kanan kita, kemudian kita maju, itu enggak sah putarannya. Wah, kata. Syarat terakhir bahwa kharijun anhu, dan dia orang itu yang bertawaf harus kharij, di luar anhu, daripada hak kembali ke bait kepada Ka'bah. Wah, kata. Ketika kita tawaf harus kita ada di dalam Masjidil Haram, tapi juga harus di luar Ka'bah. Kalau seandainya orang masuk dalam Ka'bah, kemudian dimuter-muter dalam Ka'bah, maka nggak sah tawafnya. Ya, wah, kata. Ini syarat-syarat yang simple untuk perihal tawaf yang insya Allah kita akan rincikan satu persatu. Jadi di sini Habib Ahmad bin Al-Habsyi menyebutkan beberapa syarat. Satu, satrul aurah. Kedua, taharah minal hadatsain. Ketiga, minan najasah. Keempat, an yakuna sab'a tawafat. Kelima, fil masjidi. Keenam, wal baitu an yasarihi. Ketujuh, wa huwa kharijun anhu. Nah, itu. Jadi dalam 2,5 baris ini beliau menyebutkan 7 syarat sahnya tawaf. Oke, sekarang kita akan membahas dengan perinci satu persatu. Tadi barusan disebutkan harus satrul aurah, betul, harus menutup aurat. Taban jelas sekali ya, kawan. Ketika kita melakukan tawaf harus kita menutup aurat. Bila mana aurat kita terbuka, maka tidak sah tawafan itu. Wah, kata. Taban ini penting sekali untuk difahamin. Ketika kita menjelaskan sah atau tidaknya tawaf itu terpisah ya. Jadi tiap-tiap tiap-tiap putaran itu terpisah. Nah, kalau seandainya ada putaran yang tidak sah, maka putaran itu aja nggak sah. Yang lainnya masih sah-sah aja. Wah, kata. Itu penting sekali. Oke, satrul aurah seperti perihalnya sholat. Sebagaimana sholat disyaratkan untuk menutup aurat, juga tawaf disyaratkan untuk menutup aurat. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, at-tawafu bimanzilatis shalah illa anna Allah Ta'ala ahalla fihi al-kalam. Tawaf itu persis seperti sholat. Hanya saja Allah Ta'ala membolehkan di dalamnya kita berbicara. Bahaganya. Oleh karena itu kebanyakan syarat-syaratnya sholat ada juga di syarat-syaratnya tawaf. Di antaranya ini menutup aurat. Auratnya persis seperti yang di sholat. Yang laki-laki antara pusar dan lutut, yang perempuan semua badannya kecuali muka dan telapak dan tangan. Bahaganya. Ikhwan. Kalau seandainya putaran pertama, di tengah-tengah contohnya, di tengah-tengah putaran kedua dia terbuka auratnya. Maka apakah dia mengulang dari nol lagi? Oh, dan ada. Dia harus mengulangi putaran yang ini saja. Putaran yang pertama sudah sah, berarti putaran yang ini yang nggak sah nih. Enggak, terus lagi muter lagi. Nah, ini putaran ini nggak dianggap sah. Maka bikin lagi putaran kedua. Jadi setiap ada perihal yang membatalkan tawaf itu, dia hanya membatalkan putaran itu saja. Putaran yang sebelumnya tak terpengaruh, tetap sah. Hanya putaran ini aja nggak sah. Wah, kata ikhwan. Itu perihal satrul aurah. Kedua, at-taharah anil hadatsin. Kedua, suci daripada dua hadas. Taban hadas kecil ataupun hadas besar. Harus kita pas mau tawaf harus berwudu dulu. Kalau yang junub harus mandi dulu. Dalam keadaan suci baru kita bertawaf. Hakata ikhwan. Kalau seandainya di tengah-tengah tawaf batal wudu kita, maka apa? Maka yang batal hanya putaran ini saja seperti yang tadi. Balik lagi dia berwudu, kemudian meneruskan lagi. Contohnya di putaran pertama oke, sah semua. Putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat. Di putaran kelima dia batal wudu. Ya, bagaimana solusinya? Mudah. Dia keluar sebentar wudu. Kemudian dia teruskan lagi. Kita tanya, itu putaran yang berapa tadi yang batal wudu? Oh, putaran kelima. Berarti ulang lagi putaran yang kelima itu. Muter lagi putaran yang kelima. Tinggal 6 dan 7. Jadi putaran pertama sampai keempat itu oke. Enggak terpengaruh dengan putaran yang setelahnya bila mana itu batal. Gitu ya, kawan.
Jadi jangan diambil susah. Banyak orang, wah 7 putaran harus punya wudhu semua. Kalau batal berarti mulai dari nol lagi. Oh enggak. Enggak. Kalau yang batal, kalau ada putaran batal berarti hanya putaran itu saja yang batal ya. Oke. Perihal masalah suci daripada hadas ini penting sekali, soalnya kadang-kadang agak susah di sini kita praktekkan, apalagi kita mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu, ya kan ya. Nah kadang-kadang kalau kita di ketika haji ataupun umroh, kadang-kadang nggak sengaja kita nyenggol perempuan, wah kata, yang lagi tawaf juga, wah itu susah. Kalau gitu untuk berjaga-jaga dari nyenggol perempuan, setiap nyenggol perempuan kita wudhu dulu, habis itu ngulang lagi putaran yang ini, bisa lama tawaf kita akhirnya. Bagaimana solusinya? Oke, di sini ada dua solusi ya kawan. Solusi pertama kita menggunakan pendapat di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i ada juga pendapat yang bilang kalau tawaf nggak apa-apa, apa namanya, nggak batal karena itu darurat. Atau bisa pakai pendapat yang mugabilul asah, bahwasanya mugabilul adhar, yang batal itu hanyalah yang menyenggol, ataupun yang disenggol maka nggak batal. Itu bisa, nggak perlu pakai keluar madhab Maliki ataupun Hanafi ataupun yang lainnya, tetap di madhab Syafi'i, karena di madhab Syafi'i ada beberapa aqwal yang berpendapat itu tidak batal kalau kita disenggol oleh perempuan. Begitu ya kawan. Ini perihal pertama. Solusi kedua, kita berpindah madhab untuk sesaat, seperti madhab Maliki atau madhab Hanafi yang mereka berpendapat menyentuh perempuan nggak batal. Teman. Tapi di sini perlu diperhatikan, kalau seandainya kita mau menggunakan solusi yang seperti ini, maka kita harus berwudu dengan pola wudu mereka. Gitu. Anda mau pindah ke madhab Maliki dulu deh untuk sementara. Oh, kalau begitu nanti harus wudu dengan wudunya orang seperti madhab Maliki. Di madhab Maliki ya mereka mewajibkan dalek untuk apa namanya, menggosok semua anggota wudu. Jadi nggak cukup cuma mengalirkan air, harus digosok itu. Juga di madhab Maliki nggak cukup untuk mengusap sebagian daripada rambut, harus semua rambut di mana diusap dengan air. Itu kalau di madhab Hanafi harus seperempat rubuh daripada kepala diusap dengan air, nggak cukup kalau cuma dikit saja. Kan kalau di madhab Syafi'i kan kalau wudhunya kan cukup dengan satu helai rambut nggak apa-apa. Kalau di madhab Hanafi nggak bisa, harus seperempat kepala terbasuh dengan air, terusap dengan air. Kalau di madhab Maliki harus semua kepala itu harus terusap dengan air. Bahkan itu yang perlu diperhatikan bila mana kita mau berpindah madhab. Teman, perihal ini panjang pembahasannya dalam ilmu usul fikih yang dinamakan masalahnya dengan masalah talfik. Kalau seandainya kita berpindah mazhab dalam suatu masalah, tapi kita tidak memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan itu bisa jadi namanya talfik. Yang talfik itu jumhur ulama berpendapat bahwasanya itu nggak boleh, bahkan haram talfik. Talfik adalah menghasilkan suatu perihal yang semua mazhab mengatakan ini batal. Begitu. Kalau seandainya orang berwudu dengan pola wudunya Syafi'i, ya, dengan mengusap kepala cuma dikit saja. Kemudian dia tawaf. Kemudian di tengah-tengah tawaf dia nyenggol perempuan. Dia nyenggol perempuan dan dia beralasan aneh pakai mazhab Maliki. Maka apa yang terjadi? Maka dengan semua mazhab baik pun Maliki ataupun Syafi'i sepakat ini tawaf batal. Bagi mazhab Syafi'i dia akan berpendapat ini tawaf batal karena dia menyenggol perempuan. Bagi yang Maliki mereka akan berpendapat ini tawaf batal. Kenapa? Karena bukan menyenggol perempuan, karena memang wudunya nggak sah tadi. Dia nggak mengusap semua rambut. Nah, ini pola ibadah seperti ini namanya talfik mulafag. Ini adalah haram hukumnya dan nggak boleh. Anda jumhurul ulama. Oleh karena itu, bagi mereka yang mau pindah mazhab Malikikah ataupun Hanafika harus memperhatikan syarat-syarat yang berkaitan dengan ibadah itu. Ketika dia mau membahas masalah kesucian dalam taharah, batal wudhu itu bagaimana? Berarti dia harus mengkaitkan juga dengan perihal wudhu tadi. Nah, itulah perihal masalah taharah. Juga di antara syarat yang tadi kan taharah minan najasah, juga suci daripada najis, baik pun di baju ataupun di tempat ataupun di tubuhnya, persis seperti sholat. Perihal yang membatalkan sholat daripada najasah juga membatalkan tawaf di sini, dan najis-najis yang dimaafkan di sholat juga dimaafkan di tawaf di sini. Juga tadi disyaratkan juga harus 7 putaran ya kan. Kalau seandainya dia ragu 6 sampai 7 ya, maka harus dia mengambil yang paling sedikit, 6 berarti, dan tambah 1. Bahkan harus 7 putaran dengan yakin. Oke. 7 putaran itu ikhwan, dari mana mulainya? Mulainya dari titik Hajar Aswad atau yang sejajar dengan Hajar Aswad itu. Bahkan kalau Ka'bah di sini, ini Hajar Aswad, itu biasanya kan ada baris tuh.
Dahulu juga sampai sekarang ada namanya lampu hijau di ujung sana, menandakan bahwasanya inilah yang setara dengan Hajar Aswad. Nah, pas ente muter tak dari startnya itu start tujuhnya itu dari Hajar Aswad. Muter sampai balik lagi tak 7 1, muter lagi 2 gitu. Kalau seandainya kita masuk Masjidil Haram dari pintu lain contohnya, wah tahu-tahu kita sudah berada di tengah-tengah sini. Nah, Hajar Aswad di belakang kita. Kita nggak bisa mundur, susah. Terus aja terus muter, nah, tapi ini nggak dianggap. Pas nyampe Hajar Aswad, tak baru mulai nih start. Putaran pertama sampai Hajar Aswad lagi. Begitu ya, kawan. Itu namanya 7 putaran yang dimulai dari Hajar Aswad. 7 putaran itu harus di dalam Masjidil Haram, seperti yang beliau sampaikan tadi. Kalau seandainya sebagian putaran kita keluar Masjidil Haram dan kita jauh tuh muternya. Muter Ka'bah tapi dari luar Masjidil Haram. Maka itu nggak sah. Nggak sah. Harus di dalam Masjidil Haram. Walaupun pakai helikopter contohnya, masih lah, baik pun dia di darat ataupun di udara, yang penting muter dan masih di area Masjidil Haram. Tapi kalau muternya sudah kejauhan, keluar daripada Masjidil Haram, maka itu nggak sah, putaran itu nggak sah. Begitu ya kawan. Gitu. Dan juga apa namanya tadi, wal baitu an yasarihi, ya kan, harus Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Jadi gini, Ka'bah di sini, kita muter, di arah muternya begitu. Kebalikan daripada arah muternya jam ya. Kalau seandainya kita jadikan Ka'bah sebelah kanan kita dan kita muter begitu, nah, persis kayak pola muternya jam, nah, itu nggak sah putaran itu. Ya, harus pola puternya kebalikan daripada pola puternya jam. Wah, gitu. Juga wahwa kharijun anhu, dan juga disyaratkan ketika muter di tawaf itu harus kita di luar Ka'bah gitu. Kalau kita masuk ke dalam Ka'bah dan muter-muter sedikit dalam Ka'bah itu nggak sah tawafnya gitu. Dan juga jangan lupa Ka'bah kan itu segi 4 tuh. Juga ada seperti kayak bundaran itu ya, di samping Ka'bah itu Hajar Ismail kalau bahasanya. Hajar Ismail ini dahulunya Ka'bah ya kawan. Jadi Ka'bah itu bentuknya dulu bukan kotak, lonjong, dan juga ujungnya begitu, bundar gitu, setengah lingkaran. Nah, akhirnya ma'ruf dalam cerita sejarahnya, kaum Quraisy, mereka merenovasi Ka'bah lagi, dan mereka mau membangun dengan harta yang halal mereka. Nggak kecukupan akhirnya. Akhirnya mereka bangun segi 4, dan yang benar itu mereka tandakan bahwasanya ini adalah Ka'bah. Makanya orang yang masuk dalam lingkaran Hajar Ismail itu sama dengan dia di dalam Ka'bah gitu. Dan masya Allah doa mustajab di situ kan, luar biasa. Kita disunahkan setelah tawaf kita sholat 2 rakaat di dalam situ, dalam Hajar Ismail gitu ya kawan. Di atasnya juga ada mizab tuh apa namanya, air mancur. Masya Allah luar biasa, doa itu mustajab wa ma'ruf. Nah, jadi kalau seandainya orang muter-muter nih, nah, muter kan di putaran ketiga contohnya, dia nyelip masuk ke Hajar Ismail, kan lebih ringkas tuh, jalan pintas. Nah, dia menjalan pintas masuk ke Hajar Ismail, keluar lagi dari sana. Nah, kita bilang ini lingkaran ketiga ini nggak sah. Kenapa? Karena itu berada di dalam Ka'bah kalau gitu. Karena dia masuk ke Hajar Ismail. Gitu ya, jangan lupa juga di Ka'bah ada namanya Syadzarwan. Syadzarwan itu di bawahnya Ka'bah sebagai pondasi seperti ini. Kecil sih. Nah, Syadzarwan ini juga masuk dalam bagian Ka'bah. Makanya kalau kesana kita tawaf dekat-dekat Ka'bah, jangan sampai tangan kita yang nyenggol ke Ka'bah, karena di bawahnya itu ada Syadzarwan. Ketika tangan kita nyenggol ke Ka'bah, otomatis sebagian tubuh kita masuk ke dalam Ka'bah. Udaranya Ka'bah itu nggak boleh kan. Harus kita tawaf di luar Ka'bah. Kalau sebagian dari tubuh kita masuk ke areanya Ka'bah, maka itu lingkaran dianggap tidak sah. Begitu ya, kawan. Nah, makanya kalau seandainya mau nyium Hajar Aswad ataupun mau nyenggol rukun Yamani, itu dianjurkan di luar tawaf. Afdolnya gitu. Kalau seandainya di dalam tawaf bisa jadi lingkaran itu nggak sah. Atau masih muskilah di dalam tawaf, tapi jangan lupa ntar lingkaran ini harus diulang lagi karena lingkaran nggak sah, karena ada sebagian tubuh kita masuk ke dalam Ka'bah gitu. La ilaha illallah. Naam. Nah, begitulah ikhwan syarat-syaratnya tawaf. Di sini ada perihal penting yang musannif nggak sebutkan. Disyaratkan ketika kita tawaf, harus ketika kita berjalan itu bermaksud untuk memang bertawaf, bukan karena perihal lain. Ya, kalau seandainya kita jalan nih, kita sama teman contohnya, atau kehilangan teman, mana di tengah-tengah tawaf kelihatan teman kita kejar dia untuk dekat.
Nah, berarti kita dalam beberapa langkah ini nggak sah. Kenapa? Karena engkau sekarang menuju temanmu, bukan tawaf lagi sekarang. Maka nggak sah lingkaran ini. Maka disuruh ulang lagi tuh lingkaran itu. Nah, begitulah ya. Karena ini adalah syarat-syarat sahnya tawaf. Ini syarat-syarat sah tawaf umum ya ikhwan ya, baik pun tawaf itu tawaf ifadah kah, atau tawaf kudum kah, atau tawaf wada'. Karena di sini tawaf ada 3, dalam haji tawaf ada 3. Ada namanya tawaf kudum hukumnya sunnah. Apa tawaf kudum? Artinya ketika kita sampai ke Mekah, maka disunnahkan kita untuk tawaf. Seperti perihalnya kita pas masuk masjid, maka disunahkan kita tahiyatul masjid, ya kan? Begitu pula ketika orang masuk Mekah, maka disunahkan dia tahiyatul Mekah. Apa itu? Adalah tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Oke. Yang kedua, tawaful ifadah. Tawaf ifadah ini adalah rukunnya haji. Yang nggak sah haji kecuali dengan tawaful ifadah. Yang mana tawaful ifadah itu dimulai waktunya daripada muntasaf lailatan nahar, tengah malamnya, malam hari raya. Jadi tanggal 9 malam, tanggal 9 Dzulhijjah, malam ke-10 gitu. Mulai waktunya tawaful ifadah. Kalau seandainya orang tawaf ifadah sebelumnya, nggak sah tawaf ifadahnya. Harus tawaf ifadah itu dilakukan setelah jam 12 gitu. Malam ke-10, malam lebaran. Gitu, malam lebaran haji. Mulai waktu tawaf ifadah itu terserah mau malam itu juga, mau besok lusa, mau kapan, masih muskilah. Soalnya waktu habisnya nggak ada sampai meninggal katanya. Kalau seandainya dia nggak sempat tawaf ifadah di musim-musim haji, ya sudah setelah musim haji orang sudah sepi, baru dia tawaf ifadah bisa apa-apa. Wah, kata. Yang terakhir adalah tawaful wada'. Tawaf wada' ini hukumnya adalah wajib, bukan rukun tapi dia wajib. Kalau seandainya ditinggalkan hajinya sah tapi kena dam. Tawaf wada' adalah tawaf untuk perpisahan. Nah, ketika kita berada di kota Mekah, contohnya ada berapa hari gitu ya, kemudian kita mau pulang ke Nusantara, maka diwajibkan kita tawaf. Tawaf wada' itu, tawaf perpisahan. Kalau seandainya kita pulang tanpa tawaf, maka apa? Maka haram dan kita wajib membayar dam, membayar fidyah. Begitu ya, kawan. Jadi juga umroh, tawaf umroh ya. Kalau kita umroh juga harus dicatatkan tawaf. Ala kulli hal. Tawaf baik pun tawaf gudum ataupun ifadah ataupun wada ataupun tawaf umroh tadi, semua syarat-syaratnya sama. Wah, kata. Adapun untuk sunnah-sunnahnya banyak sekali ikhwan. Sunnah-sunnahnya tawaf diantaranya kita disunahkan ketika tawaf untuk nyeker. Kalau bisa nyeker, nggak pakai sandal atau sepatu. Afdalnya begitu. Gitu. Dan juga disunahkan ramal. Waramlu fi thalathatin muharwilah. Wal masyu baki sab'atin tamahula, kata di Zubat. Disunahkan kita ketika ketika tawaf kita ramal. Ramal itu artinya apa? Berjalan atau berlari kecil, berlari dengan lari-lari kecil gitu. Tapak kaki kita nggak terlalu panjang, lari-lari kecil dan menggerakkan pundak kita. Itu namanya ramal. Disunahkan di 3 putaran pertama. Kemudian di putaran yang lainnya udah biasa aja. Itu ramal. Dan juga disunahkan ketika tawaf untuk berittiba. Ittiba itu dengan pola cara pakaian ihram yang ma'ruf itu ya. Mungkin kita sering lihat orang kalau haji gimana ya, pakai ittiba. Ittiba itu begini, kalau seandainya ini kain haji ikhwan, maka disunahkan kita menutupi pundak yang kiri dan membuka pundak yang kanan seperti ini dan menjadikan kain ihram kita di bawah ketiak kanan gitu. Yang dibuka berarti pundak kanan ya, pundak kiri tertutup. Ini pola pakai ihram namanya ittiba. Ittiba ini disunahkan ketika tawaf sahaja ya. Ittiba itu begini. Kalau di wukuf di Arafah ataupun di Mina nggak disunahkan begini. Makanya kita sering lihat ada video-video orang haji atau gimana begini terus, padahal enggak. Ini pola pakaian begini tuh sunahnya cuma di tawaf sahaja, cuma di tawaf sahaja. La ilaha illallah. Bahkan enggak semua tawaf kok, cuma di tawaf ifadah sahaja ataupun di tawaf umroh sahaja sunahnya begini. Yang lainnya terserah mau pakai dengan pola begini atau tutupin badan semua, masih musyilah. Jadi ittiba itu sunahnya ketika tawaf ifadah sahaja yang ada ramalnya, babitnya gitu. Begitu ikhwan. Nah, itu namanya ittiba, tadi pola pakai ihram seperti itu. Teman disunahkan juga ketika kita tawaf dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru tawaf, itu nyantai, pelan-pelan. Dan juga banyak-banyak doa di situ. Soalnya luar biasa itu ketika tawaf itu ikhwan. Yaqul al-muhaddad hahuna matarul
arwah min kulli ta'iri. Tempat bagaikan tawaf itu adalah airportnya ruh. Airportnya ruh. Jadi Masya Allah para arwah itu terbang ke atas. Airportnya ini nih, apa namanya, tempat tawaf itu. Luar biasa emang. Sakinah dan wagar dan rauhaniyah yang kita rasakan di situ luar biasa. Maka gunakanlah ini untuk berdoa. Dan memang doa mustajab ketika tawaf itu dikatakan. Oke, juga disunahkan mualah. Mualah itu estafet antara lingkaran pertama, kedua, ketiga. Ini sunnah, hukumnya nggak wajib. Kalau seandainya ada orang tua contohnya, dia muter lingkaran pertama, lingkaran kedua, kecapean dia, aneh mau istirahat dulu, boleh? Boleh, silahkan. Istirahat nggak apa-apa. Mualah itu hukumnya sunnah dan bukanlah wajib, bukan wajib. Hanya sunnah saja mualah. Kalau kecapean istirahat dulu. Bisa nerusin hari ini, alhamdulillah. Nggak bisa nerusin hari ini, terusin besok, nggak apa-apa. 2 putaran hari ini, besoknya 2 putaran lagi, besoknya 2 putaran lagi, masih muskilah. Hatta sehari 1 putaran, atau sebulan lagi diantar, atau tahun depan, masih muskilah. Nggak harus mualah. Jadi nggak harus 7 estafet, nggak, itu sunnah. 7 estafet hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia kecapean, mau istirahat sebentar, istirahat saja. Habis itu dia nerusin lagi. Tadi udah berapa lingkaran? 4. Berarti sekarang tambah 5 gitu. Terus begitu. Itu hukumnya mualah sunnah ya ikhwan ya. Ala kulli hal. La ilaha illallah. Dan juga disunahkan apa namanya, setelah tawaf itu kita disunahkan salat 2 rakaat. Rakaat tawaf. Disunahkan kita salat 2 rakaat setelah tawaf. Sunnahnya taman di Hijr apa namanya, Ibrahim. Di tempat di belakang di maqam Ibrahim, wa takhidhu min maqam Ibrahim musalla, ya kan? Di maqamnya Ibrahim, tempat telapaknya, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nah, disitulah kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau nggak bisa juga, soalnya itu rame dan di tengah-tengah lingkaran, itu soalnya susah. Gimana? Maka kalau nggak bisa di situ ya sudah, di mana di dalam Hijr Ismail itu, dalam lingkaran yang setengah lingkaran itu disunahkan kita sholat sunat tawaf di situ. Begitu ya. Nah, juga disunahkan setelah itu kita minum apa namanya, ma' zam-zam gitu. Minum ma' zam-zam sebanyak-banyaknya dan dengan niat apapun. Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Ma' zam-zam itu diperuntukkan untuk apa yang dia niatkan. Kan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau meminum ma' zam-zam, air zam-zam, dia berniat untuk menghilangkan hausku nanti di padang mahsyar. Itu di antara niat. Bagus ya, ikhwan. La ilaha illallah. Niat apa aja, hajat dunia, hajat akhirat, niatin ketika minum air zam-zam. Tapi malah kuliah, ini adalah syarat-syaratnya dan sunnah-sunnahnya tawaf. Kemudian sekarang kita akan membahas masalah perihal sa'i. Oke. Kalau perihal sa'i ini ikhwan, tadi dibacakan bahwasanya sa'i itu harus 7 dan juga sa'i itu harus setelah tawaf dan mulai dari Safa dan habisnya di Marwah. Beliau menyebutkan 3 syarat sa'i di sini. Oke. طبعا معروف والاصل في السعي هو قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وهكذا الى اخر الايه معروف. Allah. Sa'i ini harus setelah tawaf. Jadi nggak ada cerita sa'i aja gitu. Enggak. Sa'i itu harus setelah tawaf. Setelah tawaf baru kita sa'i. Gitu. Kalau di umroh ini gampang banget kan. Kalau di umroh kan kita pernah bahas, di umroh itu kita ihram dulu untuk umroh. Kemudian kita tawaf. Habis itu sa'i. Ya enggak? Sa'i itu harus setelah tawaf. Habis sa'i baru kita cukur rambut sedikit, selesai umroh kita. Itu adalah umroh. Jadi nggak bisa kalau kita sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Harus tawaf dulu baru sa'i. Ini di umroh ya. Adapun di haji kita disuruh pilih dua pilihan. Ente bisa sa'i setelah tawaf qudum atau bisa sa'i setelah tawaf ifadah. Gitu. Kalau kita milih tawaf qudum berarti pas kita nyampe Mekah, tawaf qudum langsung sa'i setelah itu. Bila mana dia sudah berihram ya. Kalau nggak mau sa'i setelah tawaf qudum berarti sa'inya setelah tawaf ifadah, tawaf rukun itu. Setelah tawaf ifadah tadi yang kita bahas tadi, yang mulai waktunya itu di setengah malam ya, malam lebaran, pertengahan malam lebaran itu dimulai waktunya tawaf ifadah. Nah, ketika itu bisa juga kita habis tawaf ifadah sa'i. Jadi kalau seandainya kita nggak sempat sa'i setelah tawaf qudum, maka sa'inya setelah tawaf ifadah. Wah, juga sama, enggak harus estafet kok antara tawaf dan sa'i, hanya sunnah saja estafet. Kalau seandainya kita tawaf kecapean, mau istirahat dulu di hotel, enggak apa-apa, istirahat dulu di hotel, sa'inya besok masih muskilah. Yang penting adanya sa'i itu setelah tawaf. Enggak boleh sa'i sebelum tawaf. Oke. Sa'i ini ikhwan adalah berjalan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Dulunya itu 2 bukit besar. Sekarang sudah dikikis.
Sekarang sudah dikikis dan sudah ma'ruf itu. Dekat dengan sekarang areanya di dalam Masjidil Haram itu. Sa'i itu ala kulli hal. Dan kita harus berjalan di area di sini, nggak boleh kita keluar area bukit gitu. Sudah dijelaskan kok apa namanya dengan perihal yang sekarang itu. Mulainya harus dari Safa. Kalau seandainya kita mulai dari Marwah, maka ini perjalanan nggak dihitung. Harus mulai startnya dari Safa. Dari Safa menuju ke Marwah itu 1. Balik dari Marwah ke Safa itu 2. Begitu. Ketiga dari Safa menuju Marwah. 3. Keempat dari Marwah menuju Safa. 4. Kelima dari Safa menuju Marwah. Yang keenam dari Marwah menuju Safa. Yang ketujuh dari Safa menuju Marwah. Dan di sini adalah habis. Nah, mulanya dari Safa dan akan habis di Marwah. Begitu ya kawan. Gitu. Jadi bukannya bolak-balik dihitung 1. Enggak. Masya Allah 14 kali. Kalau dia dari Safa habis itu Marwah, dari Marwah ke Safa lagi baru 1 dihitung. Enggak, itu dihitung 2 bukan 1. Dihitung sudah 2 itu berarti. Gitu. Mulainya dari Safa dan akan habis di Marwah. Nah, begitu ya kawan. Teman juga sama seperti tawaf tadi disyaratkan kita nggak boleh bermaksud menuju yang lain. Maksudnya apa? Pas kita jalan itu karena sa'i memang, bukan karena ketinggalan rombongan. Tahu-tahu ada rombongan depan kita kejar rombongan itu, berarti ini perjalanan ini nggak sah. Juga bila mana nggak sah sa'i itu, maka ini saja yang nggak sah ya. Sa'i yang sebelumnya sah. Yang sa'i yang kelima ini yang nggak sah, berarti yang 1 yang keempat sah semua. Tinggal ini saja nanti ulangin. Oke. Perihal yang penting di sini kawan, yang harus yang kita ketahui, syarat suci dan menutup aurat itu hanya syarat di tawaf saja. Kalau di sa'i enggak disyaratkan untuk suci ataupun untuk menutup aurat. Kalau dia sa'i dengan terbuka auratnya sah sa'inya, tapi makruh. Kalau dia sa'i dengan dalam keadaan berhadas sah juga sa'inya, tapi makruh. Itu semua yang kita bahas tadi itu syarat-syaratnya tawaf. Karena tawaf persis seperti sholat, ya kan? Enggak boleh buka aurat, harus suci juga. Tapi kalau sa'i enggak, harus kok. Kalau sa'i itu enggak harus kita tutup aurat ataupun suci dari hadas, tapi memang sangat-sangat disunahkan dan makruh kalau seandainya kita sa'i dalam keadaan berhadas ataupun terbuka aurat. Wah, kata ya kawan. Teman disunahkan juga doa ketika sa'i dan juga disunahkan ketika kita sampai ke sofanya, ke bukitnya, naik ke atas doa dulu gitu. Juga sampai di Marwah naik ke atas sedikit doa dulu. Nah, begitu sa'i ini disunahkan kita berjalan dengan santai. Hanya saja ada di antara sa'i itu kalau alamannya sekarang pakai lampu hijau. Antara 2 lampu hijau kita disunahkan untuk lari. Nah gitu. Jadi kita jalan ya, jalan. Pas lampu hijau start lari sekarang. Sampai lampu hijau lagi, udah jalan lagi gitu. Nah, di antara 2 lampu hijau itu disunahkan untuk lari. Wah, kata ikhwan. La ilaha illallah. Juga disunahkan estafet. Seperti tawaf tadi, estafet itu sunnah hukumnya. Kalau seandainya dia sudah melakukan sa'i yang pertama, kemudian yang kedua, dia kecapean istirahat dulu nggak apa-apa. Istirahat dulu, tidur dulu, balik ke hotel dulu. Besoknya nyambung lagi, bisa aja nggak apa-apa. Nah, begitu ya, kawan. La ilaha illallah. Itulah perihal masalah sa'i. Juga disunahkan ittiba' tadi ya, kayak tawaf tadi disunahkan membuka pundak yang kanan dan menutup pundak yang kiri seperti ini. Juga disunahkan di sa'i itu ala khilafin, ada khilaf antara fuqaha di situ. Ala kulli hal ini adalah syarat-syaratnya tawaf dan syarat-syaratnya sa'i yang kita bahas dalam pertemuan ini. Insyaallah kita akan kembali membahas perihal masalah muharramatul ihram di pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Lanjut ke kitab yang kedua, dan di sini kita bersama membaca kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Tafadhal al-qari yaqra. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. نعم. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح فصلي ركعتين ذلك عند زوال الوقت الكراهة الصلاة فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربوعه فصل صلاة الضحى فصلي أربعا أو ستا فصلي صلاة الضحى أربعا
أو ثمانية مثنى مثنى فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير كلها فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. Oke, yakfi. ليس Nah, بين كل. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masukin di sini ikhwan bab baru daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan di sini beliau setelah membahas perihal tentang apa yang kita hendaknya lakukan setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, ya, berzikir dan bertafakur, kan kemarin yang Ghazali bahas. Sekarang bila mana terbit matahari, maka apa yang kita buat sekarang? Beliau berkata, ada ma ba'da tulu'i syams ila zawal, adab-adab yang hendaknya kita lakukan setelah terbitnya matahari sampai ke zawal, sampai waktu zuhur. Zawal itu artinya tergelincirnya matahari dari pertengahan langit sampai zuhur. Antara subuh sampai zuhur ini, apa yang aja antara terbit matahari sampai zuhur ini apa aja yang harus kita lakukan? Beliau berkata, fa idza tala'atis syamsu, bila mana telah terbit matahari, wartafa'at gaida rumuh, dan sudah tinggi sekiranya setingginya satu tombak, fasholli raka'atain, maka salatlah 2 rakaat. Wadzalika 'inda zawal waqtil karaha lis-shalah, itu ketika hilangnya waktu makruhnya salat. Fa innaha makruhatun, karena salat itu makruh, min ba'di faridatis subhi, setelah salat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai sampai terangkatnya matahari itu. Sekadar ala sekadarnya rumuh tombak. Maksudnya apa ini ikhwan? Oke, di sini yang Ghazali membahas perihal salat isyraq namanya. Ketika kita salat subuh berjamaah, kemudian kita baca wirid, bertafakur, baca Quran sampai terbit matahari. Tunggu sebentar, jangan salat dulu. Tunggu sebentar, kira-kira 1/4 jam. Antara 10 menit sampai 1/4 jam. Begitu, setelah terbitnya matahari. Sekiranya antara bundaran matahari dan dataran laut contohnya ada jarak, fuqaha mereka jarakin dengan rumuh, dengan tombak. Maksudnya di situ kalau yang diletakkan tombak di ujung sana maka akan segitu. Tapi sekarang kan kalau masalah falaknya sudah ditentukan dengan sudusul lail, dengan apa namanya? Dengan ya kira-kira 10 menit ataupun 15 menit. Sudusul fajar gitu, sudusul fajar itu babitnya. Setelah matahari, kalau kita lihat di aplikasi contohnya ataupun di jadwal syuruk, karena ada kan waktu terbit matahari. Nah, itu tambahin 10 menit ataupun 15 menit. Ketika itu sudah hilanglah waktu makruhnya sholat. Karena sholat ada beberapa waktu kita dimakruhkan sholat. Tapi enggak semua sholat ya, hanya sebagian sholat saja dimakruhkan. Di antaranya ini waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Dan juga antara terbit matahari sampai terangkatnya matahari 1 tombak itu, 10 menit itu. Itu makruh untuk sholat ya ikhwan. Kalau di mazhab kita makruh karahat tahrim bagi salat yang laisa lah sabab, salat mutlak ataupun salat yang sababuha mutaakhir seperti istikharah, haram dan enggak sah. Begitu. Di sebagian mazhab itu bahkan semua salat menjadi enggak sah, menjadi makruh, menjadi haram seperti mazhab Hanafiyah. Ala kulli hal. Nah, sampai terbit matahari itu dan terangkat kira-kira 10 menit atau 15 lagi rubu sa'ah setelah terbitnya matahari, maka disunahkan kita salat 2 rakaat. Salat apa itu? Namanya salatul isyraq. Salat isyraq sunnah 2 rakaat ya kawan. Disunahkan kita di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Qul ya sama Qul hu. Dan juga disunahkan di situ kita membaca doa yang ajib. Di antara doa yang kita dianjurkan membaca di situ, Allahumma nawwir qalbi wa basirati binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Itu doanya, Allahumma nawwir qalbi wa basirati binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Allah, terangkanlah hati sanubariku dengan cahaya hidayahmu, cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau menerangkan bumi ini dengan cahaya mataharimu. Gitu, ikhwan. Teman, dalam hadis barang siapa yang sholat jamaah kemudian wajala sayadzukurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu sholat isyraq tadi, maka seakan-akan dia menunaikan ibadah haji dan umrah tamatin yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Wah, kata luar biasa itu pahalanya sholat isyraq.
Kata. Nah, beliau berkata, فإذا أضحى النهار, kita kembali ke nasnya musannif. Bila mana adhan nahar, siang hari sudah masuk waktu duha. Wa madha minhu qaribun min rub'ihi, dan sudah lewat dari siang itu sedikit kira-kira seperempatnya, rubu', dekat dari seperempatnya. Fasolli salat duha, maka salatlah salat duha. Di sini beliau akan membahas perihal salat duha. Salat duha, ikhwan, masuknya waktunya salat duha itu persis kayak tadi, terbitnya matahari dan terangkat sepanjang tombak, kayak tadi lah. 10 menit setelah terbitnya matahari, tak baru start itu salat duha. Dan habisnya salat duha sampai kapan? Sampai zawal ya, sampai zuhur. Itu habisnya waktu duha. Nah, inilah, jadi waktu salat duha itu lumayan agak panjang, 6 jaman. Kita bisa sholat duha kapan aja, sebelum zuhur, oke. Sebelum masuknya waktu zuhur juga oke, jam 11-an atau jam 7. Tapi afdolnya kata musannif rubu', seperempat dari siang. Kalau seandainya siang mulai dari jam 6 sampai jam 6, berarti seperempatnya jam 9. Itu kan. Itu antara jam 9 sampai 9. Nah, itu yang paling afdolnya waktu sholat duha di situ. Maka sholatlah sholat duha berapa rakaat? Arba'an, 4 rakaat. Au sitan, ataupun 6, au saman, ataupun 8. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa pilihan. Kalau enggak 4, kalau enggak 6, kalau enggak 8. Taman dari segi fuqahanya, salat duha itu paling dikitnya 2 rakaat, ikhwannya. Agal syai 2 rakaat itu salat duha. Yang paling banyaknya berapa? Ya ada khilaf. Kalau Indah bin Hajar paling banyaknya adalah 12. Wa Indah Ramli paling banyak ada 8. Nah, seperti kata musannif sini 8. Wah, kata. Masna. Taman salat duha itu disunahkan 2-2. Jangan 4 langsung, enggak. 2 salam, 2 rakaat lagi salam lagi, 2 rakaat lagi salam lagi, begitu sampai ke 8. Faqad nuqilat hadhil a'dad kulluha an Rasulullah SAW. Karena ini bilang-bilangan ada semua riwayatnya. Kadang kala Nabi SAW salat duha 4 rakaat, kadang salat 6 rakaat, kadang salat 8 rakaat. Wah, kata. Wa salatu khairun kulluha. Salat itu adalah baik semuanya. Faman syaa'a falyastakthir wa man syaa'a falyastaqlil. Ini adalah iktibas dari Nabi SAW. Hadis Nabi SAW. As-salatu khairul mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baiknya perkara. Maka barang siapa yang mau memperbanyaknya, maka silahkan perbanyaklah. Waman syaa falyastaqil. Kalau seandainya enggak mau memperbanyaknya, enggak apa-apa. Ala kadarnya aja, yang penting jangan enggak salat gitu. Ini perihal salat duha. Perihal salat duha, ikhwan, perihal yang azim. Wa taban fadilahnya salat duha, fadilah yang sangat luar biasa. La fagra ma'ad duha. Sabda tidaklah akan fakir orang yang senantiasa salat duha. Kalau seandainya ketika lewatan salat duha, maka jangan lupa digodok kalau bisa salat duha itu, ya kan. Jangan sampai kita tertinggal dari salat duha ya. Oke, salat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Baca apa? Bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Wa Ibnu Hajar nambahin kalau bisa di rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha, yang kedua baca ad-duha. Yang lainnya sama semua, Al-Kafirun sama ad-duha. Itu perihal ad-duha, ikhwan. La ilaha illallah. Paling minimalnya 2, paling banyaknya 12 ataupun 8 ada ba'dul fuqaha. Keutamanya besar sekali ya. Di antaranya tadi tidak akan fakir orang yang salat duha, juga di antaranya itu kita dengan salat duha itu kita menunaikan hak kewajiban sedekah sebagai tasyakuran atas tiap-tiap engsel kita. Nah, setiap manusia mempunyai berapa engsel di tubuhnya. Alhamdulillah hari ini bisa bergerak engsel ini. Itu perlu kita syukurin. Nabi sabda, dan 2 rakaat daripada duha bisa membayar semua syukur itu semua. Hakata ikhwan. Itulah salat duha. Nabi SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Anas bin Malik, jangan engkau tinggalkan salat duha itu. Hakata. La ilaha illallah. Semoga Allah SWT memberikan taufik untuk senantiasa kita bertaat kepadanya, dan mulai kita untuk istiqamah dalam salat isyraq dan juga salat duha. Salat isyraq tadi kapan? Setelah terbitnya matahari dan tambah 10 menit. Adapun salat duha afdalnya jam 9 atau setengah 9, pokoknya sebelum zuhur. Afdalnya tapi jam 9. Kata ikhwan, hakadha. Wala fagra ma'ad duha. Semoga Allah Ta'ala yubarik wa lakum fi hadzal majlis. Wa rabbana yamun alaina bikamal العافية الدائمة التامة ويقر عن مشايخنا بنا في الدنيا والآخرة على هذه وكلنا صالحة وإلى أرواح من قرأنا كتبهم وذكرنا أسماءهم من الصالحين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.